Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan guru teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat melaksanakan thalabul ilmi. Perkenalkan, nama saya Tanti Siti Mustaqimah dari kelas marketing C dengan nomor induk mahasiswa 2003131313. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini yang mengenai materi marketing mix syariah dalam aktivitas bisnis. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Irma Wahyuningsih, Lia Nurunisa, Muhammad Afsal Fauzan, dan Wawan Handiawan. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini dengan berjudul Marketing Mix Syariah. Nah, adapun pengertian dari marketing yaitu aktivitas yang sangat penting dalam prinsip bisnis. Nah, ini tuh membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan meningkatkan brand awareness. Nah, marketing mix ini menjadi salah satu yang penting dalam aktivitas marketing untuk bisa mendapatkan pembelian produk atau pengguna jasa. Nah, marketing mix ini umumnya memiliki 4 elemen, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Nah, prinsip syariah itu perlu diterapkan dalam aktivitas marketing. Adapun prinsip-prinsip syariah meliputi hal-hal seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Nah, ini tuh merupakan hal yang penting dalam membangun hubungan yang baik dengan konsumen dan masyarakat. Di sini pun ada definisi dari marketing mix adalah sebuah konsep dalam pemasaran yang merujuk pada kombinasi dari 4 elemen utama yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran. Terdapat 4 elemen marketing mix. Yang pertama kan ada produk, harga, tempat, dan promosi. Nah, produk ini merupakan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Lalu produk ini dapat berupa barang fisik atau jasa. Yang kedua ada harga, yaitu jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli produk. Yang ketiga ada tempat atau distribusi, yaitu cara untuk menyampaikan produk kepada konsumen. Yang keempat ada promosi, adalah cara untuk menyampaikan informasi tentang produk kepada konsumen. Selanjutnya akan dibawakan oleh Lia Nurunisa. Mix. Nah, definisi dari marketing mix yaitu sebuah konsep atau pemasaran yang merujuk pada kombinasi dari 4 elemen utama yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran. Nah, untuk 4 elemen marketing mix, yang pertama itu ada produk. Produk merupakan barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, di sini produk bisa berupa barang fisik atau jasa. Contoh dari barang fisik yaitu seperti pakaian, makanan, minuman, barang elektronik, dan lain sebagainya. Contoh dari jasa yaitu seperti jasa keuangan, jasa elektronik, jasa transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu harga. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk membeli suatu produk. Nah, di sini kita akan membayar suatu produk itu bisa melalui transfer atau juga cash ya. Yang ketiga itu ada tempat atau distribusi, yaitu cara untuk menyampaikan produk kepada konsumen. Nah, di sini konsumen bisa membeli produk itu bisa ke tokonya langsung atau melalui reseller tokonya ya. Yang keempat itu ada promosi. Promosi adalah cara untuk menyampaikan informasi tentang produk kepada konsumen. Nah, biasanya promosi ini bisa melalui media sosial, brosur, baligo, atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada penerapan marketing mix pada perusahaan. Yang pertama, ada analisis pasar, yaitu untuk menentukan kebutuhan dan preferensi konsumen serta kondisi pasar yang ada. Yang kedua, ada penentuan target pasar. Nah, di sini menentukan target pasar yang dituju seperti segmentasi, targeting, juga positioning.
Yang ketiga ada perencanaan produk, yaitu menentukan spesifikasi produk yang akan ditawarkan seperti kualitas produk, desain, dan juga fitur. Yang keempat ada penetapan harga. Nah, di sini menentukan harga produk yang akan ditawarkan dengan mempertimbangkan nih beberapa faktor seperti biaya produksi, harga kompetitor, dan kebutuhan pasar. Yang kelima yaitu pemilihan saluran distribusi nih, seperti toko retail, e-commerce, atau agen penjualan langsung. Selanjutnya ada perencanaan promosi. Nah, contohnya promosi seperti memasang iklan, penjualan langsung, atau public relation. Yang terakhir ada pelaksanaan dan evaluasi hasil. Ya, terima kasih kepada Lia ya. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang etika bisnis dalam marketing mix gitu ya. Etika bisnis yaitu kumpulan prinsip-prinsip dan aturan yang ditentukan oleh masyarakat dan norma-norma yang berlaku dalam dunia bisnis. Nah, etika bisnis ini mencakup beberapa hal seperti kejujuran, yaitu menjaga integritas dan menjauhi ketidakjujuran dalam berbisnis. Jadi kita tuh ya memang harus melakukan tindakan itu secara jujur gitu ya. Ketika kita tidak jujur ya mungkin bukan mungkin ya akan terjadi ketidaksuksesan gitu dan orang pun tidak akan percaya gitu. Kemudian ada transparansi yang yaitu menyediakan informasi yang mencakup dan akurat yang terkait dengan bisnis. Kemudian ada tanggung jawab nih, tanggung jawab sosial yaitu menjalankan bisnis dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan gitu. Jadi jangan misalkan udah bisnis kita gitu ya yang melaksanakan rumah kita padahal kan di sini kita berbisnis itu memang harus ada etikanya gitu ya. Ya salah satunya ya kita harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan akibat dari bisnis kita itu seperti apa gitu. Misalkan kita berbisnis dalam pencelupan kain, nah kan itu juga kita tuh pembuangan airnya itu kemana gitu, dampaknya bagaimana. Nah itu juga harus memang kita perhatikan ya. Kemudian ada keadilan gitu ya. Keadilan di sini yaitu menjaga keseimbangan yang adil dengan konsumen, mitra bisnis, karyawan, dan pemegang saham gitu ya. Kemudian ada juga profesionalisme. Profesionalisme yaitu menjalankan bisnis dengan standar yang tinggi dan menghormati profesi yang digeluti gitu ya. Kemudian di sini juga ada privasi yang dimana itu melindungi dan melindungi privasi dan informasi pribadi konsumen dan mitra bisnis gitu. Nah misalkan kan ada nih konsumen yang datang ke kita, misalkan kita contohnya kita di bank syariah gitu kan. Pada saat itu nasabah tuh kan misalkan membuat rekening tuh mengasih data-data pribadinya gitu lah. Nah kita tuh harus menjaga data-data pribadi tersebut gitu, jangan sampai ketika orang lain bertanya atau itu ada orang yang mengetahui data orang tersebut nih kan itu sudah tidak privasi lagi gitu nantinya. Kemudian ada non diskriminasi gitu ya. Nah selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip syariah dalam pemasaran gitu. Yang pertama gitu ya, ada ketaatan kepada Tuhan. Nah, Tuhan ini dianggap sebagai sumber hukum dan kebenaran sehingga setiap tindakan harus ditentukan oleh ketaatan kepada Tuhan gitu. Ya, kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya gitu ya. Misalnya kita kan punya bukunya juga, punya kitabnya juga yaitu ada Al-Quran gitu, dan As-Sunnah gitu, sebagai dasar kehidupan masyarakat Islam gitu ya. Kemudian ada adil dan sosial gitu. Keadaan dan kesejahteraan sosial harus diutamakan gitu, dalam setiap tindakan ekonomi dan hukum. Dan kemudian juga di sini ada keseimbangan gitu ya. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam segala hal baik dalam individu maupun masyarakat. Gitu. Kemudian ada kemanusiaan gitu ya, yaitu menekankan pentingnya perlakuan yang baik dan hormat kepada sesama manusia gitu. Nah kita harus saling menghormati, saling menghargai gitu ya. Kemudian ada kepentingan umum gitu. Di sini juga
menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan umum dalam setiap tindakan yang diambil gitu. Jangan sampai kita merugikan salah satu pihak gitu ya. Nah, ini adalah salah satu ini adalah prinsip-prinsip dalam pemasaran syariah gitu ya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ya. Terima kasih. Marketing mix syariah. Marketing mix syariah diterapkan dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam setiap elemen yang terdiri dari 4P. Produk, price, place, dan promotion. Beberapa cara diterapkannya adalah sebagai berikut. Pertama, produk. Produk harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur haram atau tidak melanggar norma-norma syariah. Lalu price, harga harus adil dan sesuai dengan nilai produk yang ditawarkan, serta tidak mengandung unsur riba atau spekulasi. Kemudian place, penjualan harus dilakukan di tempat yang sesuai dengan syariat, seperti tidak di dalam klub malam atau tempat-tempat yang tidak sesuai dengan syariat. Terakhir, promotion. Promosi harus tidak menyalahi aturan syariah, seperti tidak menggunakan bahasa yang tidak sopan atau tidak menunjukkan gambar-gambar yang tidak sesuai dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Wahyuningsi, NIM 31910093. Sekarang saya akan menjelaskan poin E, yaitu penerapan marketing mix syariah di perusahaan. Perusahaan marketing mix syariah di suatu perusahaan dapat dilihat dari cara perusahaan mengelola 4 elemen utama dari marketing mix atau syariah, yaitu products, price, place, and promotion sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk, perusahaan X mengelola produknya dengan menyediakan produk halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti makanan halal dan produk-produk yang tidak mengandung unsur haram. Price, perusahaan X menentukan harga produknya dengan cara yang adil dan tidak mengandung unsur riba atau spekulasi. Place atau tempat, perusahaan X menjual produknya di tempat-tempat yang sesuai dengan syariat, seperti di pasar tradisional dan toko-toko yang tidak bertentangan dengan syariat. Promotion atau promosi, perusahaan X melakukan promosi produknya dengan cara yang tidak menyalahi aturan syariat, seperti tidak menggunakan bahasa yang tidak sopan atau tidak menunjukkan gambar-gambar yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Terakhir, saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulannya dari kelompok kami yaitu menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam tahapan strategi marketing mix merupakan langkah konkret perusahaan dalam mentaati aturan agama dan tanggung jawab terhadap masyarakat, terlebih masyarakat yang menjadi sasaran dalam menjalankan usaha. Marketing mix syariah memiliki relevansi dengan etika bisnis konvensional karena menuntut perusahaan untuk jujur, berlaku adil, dan bertanggung jawab atas segala aktivitas bisnis dan pemasaran yang dilakukan. Kesimpulannya, marketing mix syariah adalah metode yang tepat bagi bisnis di bidang apapun, akan tetapi produk yang dipasarkan pun harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak terjadi bias antara kebenaran dan kebatilan dalam ajaran Islam. Terima kasih. Saya Irma Wahyuningsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.